Hai guys, ketemu lagi bersama Line Cinema. Kali ini kita akan meringkas sebuah film yang berjudul The Equalizer. Film ini mengisahkan tentang seorang petugas yang mengundurkan diri dari kesatuannya. Karena ia ingin menjalankan kehidupan sehari-harinya seperti orang-orang kebanyakan. Oke guys, jangan kebanyakan bacot, mari kita simak ringkasan filmnya. Cerita kita diperlihatkan oleh seorang pria kulit hitam yang sedang membaca buku di kamar dengan lampu yang redup. Laki-laki ini bernama John. Terlihat di sisi jalan yang lain seorang pria turun dari mobil mewah yang mimin tebak ia adalah seorang bos mafia, kita sebut saja namanya Jack. Jack ini adalah orang kaya yang mempunyai banyak bisnis malam dan juga penyelundup obat bius yang dimasukkan ke daging sapi yang sudah dipotong agar tidak tercium oleh petugas. Cerita beralih di kediaman si John, di mana ia akan bersiap-siap berangkat bekerja seperti pegawai lainnya. Setelah resign dari kepolisian, John sekarang bekerja di sebuah toko bangunan di kota. Ia mempunyai sahabat pena yang bernama Amir, dan Amir ini sepertinya ingin mengikuti pelatihan menjadi satpam dan John mengingatkan, kau harus menurunkan berat badanmu kalau ingin menjadi seorang petugas keamanan. Selesai bekerja, John pun pulang dan melakukan sedikit pekerjaan rumah. Hari beranjak malam dan John pun duduk-duduk sambil membaca buku Ni Arrow. Setelah membaca buku, John memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe. Sepertinya ia belum mengantuk dan akan menghabiskan malam di sana. Ini mah pemikiran mimin aja guys. Sesampainya di sana ia bertemu dengan seorang gadis penjual apam yang kita sebut saja namanya Molly. Molly ini cantik dan bahenol guys, apamnya sangat laku di pasaran. Keesokan harinya John beraktivitas seperti biasanya di toko dan sedikit bersenda gurau bersama teman-temannya. Lalu malamnya John bertemu Molly kembali di kafe yang sama. Sebelum sempat mengobrol, Molly pun menerima telepon dari Jack si mafia dan penyelundup yang mimin jelaskan di awal film. Ternyata Jack ini juga memperjualbelikan wanita-wanita cantik, dan kali ini Jack akan menjual Molly ke seorang bos perusahaan, namun Molly menolak, mungkin si Molly lagi palang merah guys. Jack pun tak peduli karena klien si Jack ingin sekali bercinta dengan Molly. Tiba-tiba klien si Jack menjemput Molly ke kafe dan itu juga atas perintah si Jack. Molly pun tidak bisa berbuat banyak karena kalau ia menolak pastilah ia akan dimarahi oleh Jack. Singkat cerita, Molly pun menaiki mobil si muka mesum, dan mereka pun langsung pergi ke hotel untuk bermain apam-apaman. Melihat itu John pun merasa kasihan terhadap Molly, sayang sekali masih muda cantik sudah jual apam, ungkap si John dalam hatinya. Seperti biasanya John kembali ke kafe dan Molly pun sudah berada di sana. John pun memberikan sebuah bingkisan buah-buahan kepada Molly. Singkat cerita mereka pun berkenalan dan mengobrol. Melihat ada bekas lebam di muka Molly, John pun bertanya, kenapa mukamu sampai begitu? Molly pun menjawab ini hanya kecelakaan kecil. Namun John sepertinya tidak percaya begitu saja. Setelah mengobrol, mereka melanjutkan berjalan kaki sambil mencari angin di luar. Sepertinya mereka berdua ini sudah saling akrab. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghadang mereka dan ternyata itu adalah Jack. Molly pun dijemput paksa dan sempat menerima tamparan dari Jack, dengan alasan Molly tidak melayani tamunya dengan baik. John pun menjadi curiga dan sayangnya John belum bisa berbuat banyak untuk membela Molly. Setelah kejadian itu John menjadi curiga, pastilah terjadi sesuatu terhadap Molly, karena sudah beberapa malam Molly tidak terlihat di kafe. Lalu John menanyakan kepada pelayan kafe tentang Molly, ia sedang dirawat karena ia habis dipukuli oleh bosnya, ungkap pelayan kafe. Mendengar itu John pun langsung menjenguk Molly di rumah sakit di mana Molly dirawat. John pun mulai gelisah dan tidak tenang, sepertinya ia sangat khawatir dengan keselamatan Molly. Ia bingung apakah ia harus bertindak atau diam saja, karena Jack sempat mengancam John untuk tidak ikut campur, namun kalau ia tidak bertindak ia takut nyawa Molly sedang dalam bahaya. Lalu keesokan malamnya John pun pergi menghampiri Jack yang sedang berada di kantornya yang mewah. Tanpa basa-basi John pun langsung menyodorkan amplop yang berisi uang sebanyak 10 juta untuk membayar hutang Molly. Jack pun merasa terhina dengan uang yang diberikan John, aku tidak akan melepaskan Molly. Karena dengan adanya Molly aku bisa menghasilkan uang dengan banyak. Terlihat beberapa anak buah Jack sudah bersiap dengan memegang senjatanya masing-masing. Akhirnya John pun menuju pintu, dikira akan keluar namun John tiba-tiba langsung menunjukkan keahliannya sewaktu di pasukan khusus dulu.
Tidak sampai 1 menit semua bandit termasuk Jack pun tewas. Kemudian John pun terduduk dan meminta maaf kepada Tuhan atas perbuatannya, karena dia dulu berhenti dengan niat tidak akan lagi melakukan hal-hal yang kejam. Terlihat seorang pria menuruni pesawat jet pribadi, ia adalah Teddy. Teddy ini adalah seorang bos mafia besar yang berasal dari Rusia, ia ke Amerika bukan tanpa alasan. Karena anak buahnya telah dibantai oleh John dan ia ingin menyelidiki bagaimana hal ini bisa menimpa semua anak buahnya. Kita kembali ke toko di mana John tidak melihat sahabat penanya bekerja, lalu ia bertanya kepada pekerja yang lain, dan mereka bilang ia sudah berhenti bekerja, dengan begitu John pun langsung mengunjunginya. Sesampainya di sana terlihat toko ibu sahabatnya itu berantakan sekali, John pun merasa curiga lalu ia menyelidikinya, ternyata itu adalah ulah 2 oknum polisi korup yang selalu meminta uang keamanan di setiap pertokoan di sana. Pada suatu malam John pun menghadang 2 polisi korup itu, singkat cerita John pun menghajar mereka dan mengambil kembali uang yang sudah mereka minta secara paksa terhadap ibunya sahabat si John. Di sisi yang lain Teddy menginterogasi teman seprofesi Molly, ia menanyakan bagaimana kejadian pembantaian itu bisa terjadi. Mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan Teddy, wanita itu pun langsung dihabisi dengan cara dicekik sampai tewas. Kembali ke toko tempat John bekerja, terlihat seorang pemuda katrok sedang memegang senjata dan mengancam kasir agar ia memberikan semua uang yang ada di kasir. John pun tidak bisa berbuat banyak karena kebetulan ada anak kecil di sekitar kasir. Setelah laki-laki itu keluar John pun mengikutinya dan menghafal plat mobil si pelaku. Lalu John pun mengambil palu dan berencana untuk mencarinya dan mengambil kembali uang yang sudah ia ambil. Cerita kembali di mana Teddy menyamar menjadi seorang polisi dan mendatangi rumah John berpura-pura menanyakan seorang wanita yang telah tewas alias temannya Molly. Dengan santai John menjawab semua pertanyaan seolah-olah ia tidak terlibat atas pembunuhan tempo hari. Teddy pun masih penasaran dengan John, lalu ia mengumpulkan semua data tentang John, namun yang ia dapatkan bahwa John ini adalah seorang warga biasa seperti kebanyakan orang. Pada suatu malam Teddy mengirimkan anak buahnya ke kafe di mana John sering duduk dan bersantai, tiba-tiba laki-laki itu menodongkan pistol ke John, dengan cepat John membereskan anak buah Teddy. Lalu John pun keluar dari kafe itu ternyata Teddy sudah menunggu di dalam mobil bersama anak buahnya yang lain. Kemudian John melarikan diri melewati sebuah gang dan menuju ke sebuah gedung tua yang berada di dekat sana. Teddy dan anak buahnya segera menyusul dan mengejar John. Setelah menghajar salah satu anak buah Teddy, John pun langsung beranjak ke rumah dan diikuti oleh Teddy dan anak buahnya. Sepertinya John sempat terserempet peluru waktu perkelahian tadi, di samping itu anak buah Teddy sudah meringsek masuk ke dalam rumah John. Setelah menggeledah dan berkeliling alhasil Teddy tidak menemukan John, pria hitam ini ternyata pintar ungkap Teddy. Keesokan harinya John berkunjung ke rumah teman lamanya yang masih aktif di bidang intelijen, John bermaksud mencari informasi tentang Teddy. Setelah mengetahui semuanya John pun meminta izin untuk menyelesaikan masalah ini sendirian. Lalu John mendatangi seorang polisi korup yang diduga adalah tangan kanannya Teddy. Ia pun disekap di dalam mobil dan John memaksa ia untuk memberitahukan siapa Teddy ini sebenarnya. Singkat cerita polisi korup itu pun dilepaskan dan ia membawa John ke salah satu markas Teddy di mana di sana adalah tempat penyimpanan uang haram milik Teddy, yang berkedok sebagai gudang penyimpanan daging. Lalu John bertemu si Tato salah satu anak buah Teddy yang mengelola tempat itu. Lalu John kembali menunjukkan keahliannya, dengan cepat ia membalikan keadaan. Singkat cerita semua anak buah Teddy disekap dan uang-uang itu pun dibagi ke semua pekerja yang ada di sana, dan John pun menutup tempat itu. Sewaktu Teddy makan malam tiba-tiba muncullah John tepat di depan Teddy, John pun menyuruh Teddy untuk menutup semua bisnis kelamnya malam ini juga. John mengancam seandainya engkau tidak menutup bisnismu, maka aku akan menghancurkan semua tanpa sisa ungkap John. Setelah itu John pun kembali ke rumahnya kali ini John sudah memiliki banyak bukti atas kejahatan dan bisnis ilegal milik Teddy, lalu ia mengirimkan semua bukti itu kepada pihak kepolisian. Teddy semakin kesal kali ini, ia menyiapkan semua pasukan terbaiknya untuk menghabisi John. Teddy pun menelpon John untuk menyerahkan diri, kalau tidak Teddy akan menghabisi teman-temannya. Benar saja ternyata sebagian pasukan Teddy mendatangi tempat di mana sahabatnya bekerja, ia pun menelpon John untuk datang dan menyelamatkan mereka. Tanpa lama John pun pergi ke tempat penyekapan.
Setelah menghajar beberapa anak buah Teddy, John pun bertemu dengan sahabatnya dan ia menyuruh untuk mengeluarkan semua sandera yang ada. Satu persatu pasukan Teddy pun dapat dilumpuhkan dengan mudah dan semakin membuat Teddy menjadi marah. Sewaktu Teddy datang, John pun langsung memberikan sebuah timah panas tepat di kakinya. Teddy pun tersungkur dan jatuh. Tanpa merasa sedih, John pun langsung membunuh Teddy. Dengan begitu habislah sudah Teddy dan semua bisnis ilegalnya. Kemudian cerita maju ke beberapa hari di mana Molly telah sembuh dan mereka berdua pun bertemu. Mendaratlah sebuah ciuman di pipi dari Molly sebagai tanda terima kasih kepada John. Oke guys, sekian dulu ringkasan film kali ini. Semoga kalian semua berbahagia.